Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Mustika Pratama Soleh dengan NIM 200102888 Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya bakal ngejelasin materi yang didapatkan selama pembelajaran di mata kuliah andragogi bersama Ibu dosen pengampu Nopi Widi Astuti MPD dan teman-teman semuanya di ruang virtual. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang terakhir adalah langsung aja yuk kita bahas satu-satu. Apa itu teori? Ada 5 definisi teori menurut bisa dilihat dan dibaca oleh teman-teman semuanya di layar video 5 definisi tersebut. Selanjutnya, ada perbedaan dari teori dan juga paradigma. Kata teori itu menyampaikan rasa tidak berwujud yang melarang kepada beberapa siswa. Bagi orang lain, teori diasosiasikan dengan rasa tidak praktis dan tidak realistis yang mendorong reaksi awal yang negatif. Tapi, hampir semua orang, baik guru, orang tua, karyawan, atau mahasiswa, memiliki dan meyakini teori belajarnya sendiri, meskipun mungkin tidak banyak yang diungkapkannya. Nah, sedangkan paradigma adalah model, pola atau skema. Paradigma bukanlah teori, mereka lebih merupakan cara berpikir atau pola untuk penelitian yang ketika dilakukan dapat mengarahkan pada pengembangan teori. Apa itu belajar? Belajar adalah suatu perubahan dalam diri individu karena adanya interaksi di dalam individu dan lingkungannya yang memenuhi kebutuhan dan membuatnya lebih mampu menangani lingkungannya secara memadai. Selain itu, belajar juga didefinisikan sebagai perubahan watak atau kemampuan manusia yang dapat dipertahankan dan yang tidak semata-mata berasal dari proses pertumbuhan. Nah, teman-teman, Gagne mendefinisikan ada 5 domain proses pembelajaran. Bisa dilihat dan dibaca oleh teman-teman semuanya definisi tersebut. Selanjutnya, menurut pendapat Bloom dan rekan-rekannya ada 3 domain atau ranah dari tujuan pendidikan. Yang pertama ada kognitif. Kognitif ini adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Nah, ranah kognitif ini berhubungan dengan ingatan, pengakuan, pengetahuan, pengembangan, dan juga kemampuan intelektual. Yang kedua, afektif. Afektif di sini adalah ranah yang menggambarkan perubahan minat, sikap, nilai, serta pengembangan apresiasi dan penyesuaian diri yang memadai. Yang terakhir ada psikomotor. Psikomotor ini merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotor ini adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Nah, inti dari pembahasan pertama kita mengenai menjelajahi dunia teori pembelajaran yang asing ini yaitu belajar adalah fenomena yang memang sangat sulit dipahami. Dan seperti yang akan kita lihat selanjutnya, cara seseorang mendefinisikannya sangat mempengaruhi bagaimana dia berteori tentangnya dan bagaimana dia menyebabkannya terjadi. Sampai baru-baru ini, para pendidik atau orang dewasa telah berkubang di dalam merawak yang sama. Dan setelah berkubang di dalamnya, sedikit lebih banyak, kita akan melihat bagaimana pendidik atau orang dewasa mulai melepaskan diri. Studi tentang pembelajaran sejak dini diambil alih oleh psikolog eksperimental yang konon membutuhkan kontrol yang kaku terhadap variabel.
Dan jelas bahwa kondisi di mana hewan belajar lebih dapat dikontrol daripada anak-anak belajar, dan kondisi di mana anak-anak belajar jauh lebih terkendali daripada kondisi di mana orang dewasa belajar. MC Donald memecah teori menjadi 6 kategori dalam analisis yang dia buat. Bisa dilihat oleh semuanya 6 kategori tersebut. Berdasarkan asumsi tentang orang dewasa sebagai pembelajar, jadi mereka sekarang mendapatkan alasan yang terhormat untuk melakukan apa yang telah mereka ketahui selama ini akan menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Teori baru ini berada di bawah label andragogi yang berasal dari akar kata Yunani yaitu aner yang berarti manusia. Ini bukan kata baru, tapi itu digunakan di Jerman pada awal tahun 1833 dan telah digunakan secara luas selama dekade terakhir di Yugoslavia. Teori andragogi setidaknya didasarkan pada 4 asumsi utama yang berbeda dengan pedagogi di dalam studi orang dewasa. Yang pertama ada perubahan konsep diri, yang kedua ada peran pengalaman, yang ketiga ada kesiapan untuk belajar, dan yang terakhir ada orientasi belajar. Perbedaan teori belajar dan teori pengajaran. Nah, teman-teman, teori belajar itu berkenaan dengan cara-cara di mana organisme belajar. Sedangkan teori pengajaran itu berkenaan dengan cara-cara di mana anak mempengaruhi organisme untuk belajar. Hildgard menggolongkan teori belajar menjadi 3 teori belajar. Yang pertama ada teori SR. Nah, di dalam teori SR ini ada prinsip dari teori tersebut. Bisa dilihat dan dibaca oleh teman-teman semuanya prinsip dari teori SR tersebut. Yang kedua, teori kognitif. Bisa dilihat juga prinsip dari teori kognitif yang ada di layar video. Yang ketiga, teori pembelajaran dan motivasi. Bisa dilihat dan dibaca juga prinsip dari teori pembelajaran dan motivasi tersebut. Nah, itu dia teman-teman, materi pada kesempatan hari ini sudah selesai tersampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.